Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Ani Dwi Astuti, NPM 181446027. Saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengembangan Media Video Pembelajaran sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan siswa menulis puisi untuk siswa kelas 5 di MI Ma'arif Chandra. Bab 1 pendahuluan. Latar belakangnya adalah pembelajaran bahasa Indonesia dilihat dari tujuannya, yaitu agar siswa mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku baik secara lisan maupun tulis, menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara, memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan, menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial, menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Berdasarkan uraian tersebut bahwa bahasa Indonesia sangatlah penting bagi kita semua karena selain alat komunikasi, bahasa Indonesia sendiri juga dijadikan mata pelajaran di sekolah. Pembelajaran bahasa Indonesia tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dalam menulis, membaca secara lisan maupun tulisan, serta meningkatkan kemampuan menulis puisi bebas dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Karena di negara Indonesia ini masih minim adanya wawasan mengenai minat baca dan menulis puisi bebas. Maka dari itu, peneliti hendak melaksanakan penelitian pengembangan research and development dengan judul Pengembangan Media Video Pembelajaran sebagai upaya meningkatkan kemampuan siswa menulis puisi untuk siswa kelas 5 di MI Ma'arif Chandra. Identifikasi masalahnya ada 3. Yang pertama, kurang minatnya siswa dalam memahami puisi. Yang kedua, video pembelajaran tentang puisi belum ada di sekolah dasar. Dan yang ketiga, ketika guru menyampaikan materi tentang puisi, belum memanfaatkan media pembelajaran. Masalah. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti membatasi permasalahan yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi karakteristik video pembelajaran menulis puisi untuk siswa kelas 5 SD yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru. Hal tersebut disebabkan video pembelajaran yang ada di sekolah dasar belum mencukupi kebutuhan belajar siswa pada materi puisi. Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti berusaha mengembangkan video pembelajaran mengenai apresiasi puisi yang sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa. Harapannya, melalui pengembangan video pembelajaran ini, siswa menjadi lebih antusias untuk belajar mengenai menulis puisi dan dapat memudahkan siswa menghayati atau menerapkan puisi. Masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana desain pengembangan video pembelajaran mengenai materi menulis puisi pada siswa kelas 5 MI Ma'arif Chandra. Yang kedua, bagaimana uji ahli mengenai pengembangan video pembelajaran materi menulis puisi pada siswa kelas 5 di MI Ma'arif Chandra. Dan yang ketiga, bagaimana keefektifan pengembangan video pembelajaran materi menulis puisi pada siswa kelas 5 di IAIN. Penelitian ini dirancang guru guna menghasilkan video pembelajaran yang mempermudah kegiatan menulis puisi. Manfaat penelitian ini dapat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis hasil penelitian adalah untuk menambah pengetahuan serta mampu memberikan sumbangan ilmu dalam bidang pendidikan, khususnya untuk membantu siswa dalam mengembangkan pikiran-pikiran dan imajinasi dalam menulis puisi. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi guru dapat mengembangkan kemampuan merencanakan, memilih, dan mengembangkan media pembelajaran yang tepat dalam mengajarkan menulis puisi. Salah satunya menggunakan video pembelajaran. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat menarik minat siswa sehingga siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan untuk mengembangkan daya imajinasi dalam menulis puisi. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat mendorong sekolah untuk lebih meningkatkan kualitas bahan ajar menggunakan media yang tepat dalam pembelajaran. Bagi peneliti, penelitian ini menambah wawasan peneliti dalam mengembangkan video pembelajaran menulis puisi. Produk yang dikembangkan, produk yang dihasilkan dalam penelitian pengembangan ini berupa video pembelajaran atau media pembelajaran dalam materi menulis puisi. Pada mata pelajaran bahasa Indonesia yang diharapkan memiliki kualifikasi sebagaimana berikut ini. Yang pertama, media pembelajaran yang berupa video pembelajaran ini dibuat dengan berbantuan aplikasi InShot dan KineMaster.
Yang kedua, materi pada video pembelajaran dilengkapi dengan gambar-gambar yang memberikan ketertarikan siswa untuk memahami. Yang ketiga, video pembelajaran dilengkapi dengan tahapan atau tata cara menulis puisi yang baik dan disajikan semenarik mungkin. Yang keempat, media pembelajaran video ini menekankan pada pemberian pengalaman langsung dan mengajak peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran menulis puisi. Dan yang kelima, desain video pembelajaran meliputi dua bagian, yaitu media terdiri dari rangkaian langkah-langkah atau urutan cara menulis puisi yang baik dan dilengkapi dengan contoh pembacaan puisi. Video pembelajaran terdiri dari identitas peneliti, materi tentang menulis puisi, contoh pembacaan puisi yang benar. Pengembangan beberapa asumsi yang mendasari penelitian pengembangan video pembelajaran muatan bahasa Indonesia materi menulis puisi meliputi yang pertama, tujuan utama pembelajaran muatan bahasa Indonesia yaitu mengembangkan pengetahuan dan pemahaman berupa langkah-langkah, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip untuk melatih siswa dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya menulis puisi. Yang kedua, pemilihan penggunaan model video pembelajaran menulis puisi ini diharapkan dapat membantu siswa untuk aktif serta memberikan pengalaman langsung dalam melibatkan siswa membangun kemampuan pengetahuannya. Yang ketiga, media video pembelajaran menulis puisi ini disertai dengan gambar-gambar yang menarik yang menjelaskan bagaimana tahapan menulis puisi dengan baik. Dengan ini diharapkan siswa akan benar-benar ingat dan paham karena mereka melihat dan memahami secara langsung tanpa membayangkan dalam angan-angan. Bab 2, landasan teori dan hipotesis. Kajian teori yang pertama ada pengertian video pembelajaran. Media video pembelajaran adalah media yang menyajikan audio visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi pengetahuan untuk membantu terhadap suatu materi pembelajaran. Yang kedua, pengertian menulis. Menurut Tarigan tahun 2008 halaman 22 menyatakan menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan sastra bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang-orang lain dapat membaca lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik tersebut. Yang ketiga, tujuan menulis. Menurut Hugo dan Hartig dalam Tarigan tahun 2008 halaman 25-26 ada 7 penulisan, yaitu tujuan penugasan, tujuan altruistik, tujuan persuasif, tujuan informasional, tujuan pernyataan diri, tujuan kreatif, dan tujuan pemecahan masalah. Yang keempat, tahap menulis. Menurut Dalman tahun 2015 halaman 14-20, tahap-tahap tersebut yaitu tahap pra-penulisan, tahap penulisan, dan tahap pasca penulisan. Pengertian puisi menurut Kosasih tahun 2014 halaman 97 adalah karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna. Keindahan sebuah puisi disebabkan oleh diksi, majas, rima, dan irama yang terkandung dalam karya sastra. Unsur-unsur puisi yang pertama tipografi, yang kedua diksi, yang ketiga pencitraan atau imaji, yang keempat kata konkret, yang kelima majas, dan yang keenam rima dan ritme. Hasil penelitian terdahulu. Yang pertama, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Imade Karta dan kawan-kawan pada tahun 2012 dengan judul Pengembangan Video Pembelajaran Menulis Puisi Baru Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar. Dalam penelitian ini diketahui bahwa dapat meningkatkan kemampuan menulis pada siswa kelas 5. Yang kedua, penelitian selanjutnya yaitu penelitian dari Muhammad Dirham S. Pada tahun 2015 dengan judul Peningkatan Kemampuan Menulis Siswa Kelas 5 SD Impres Batu Lapa, Kabupaten Baru melalui Sistem Pembelajaran Emosional. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan menulis puisi melalui sistem pembelajaran emosional. Berpikir, kondisi ideal ada dua. Yang pertama, guru menggunakan media pembelajaran yang dapat memadai siswa menemukan pengalaman nyata dan terlibat langsung. Yang kedua, siswa dapat memahami konsep penulisan puisi dengan baik. Kondisi nyata ada dua. Guru belum menerapkan media pembelajaran dan siswa sulit untuk memahami konsep penulisan puisi dengan benar. Kebutuhan siswa, media pembelajaran menulis puisi yang dapat memadai siswa menemukan pengalaman nyata dan terlibat langsung dalam penggunaannya, sehingga siswa dapat memahami konsep penulis puisi dengan baik dan benar. Solusinya, mengembangkan media
menulis puisi yang dapat memadai siswa menemukan pengalaman nyata dan terlibat langsung dalam penggunaannya sehingga siswa dapat memahami konsep menulis puisi dengan baik. Dampaknya, pengembangan media pembelajaran berupa video menulis puisi dapat memadai siswa menemukan pengalaman nyata dan terlibat langsung dalam penggunaannya sehingga siswa dapat memahami konsep menulis puisi dengan baik. 3. Metode penelitian. Model pengembangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pengembangan atau Research and Development atau R&D. Model yang dikembangkan dalam mengacu pada model penelitian pengembangan atau Research and Development R&D dari Brock and Hall. Prosedur pengembangan. Media pembelajaran menulis puisi dikembangkan dengan menggunakan beberapa tahap. Pengembangan diantaranya meliputi tahap pendahuluan, research and information collection, dan merencanakan penelitian planning. Pada tahap pendahuluan terdiri dari tahap analisis kebutuhan, studi pustaka, penelitian skala kecil, sedangkan tahap merencanakan penelitian terdiri dari atas tahap penelitian dan pengumpulan informasi, tahap perencanaan, tahap pengembangan produk, tahap uji lapangan awal, tahap revisi produk, dan tahap uji lapangan akhir. Uji coba. Subjek uji coba dalam pengembangan media pembelajaran muatan bahasa Indonesia kelas 5 SD atau MI materi menulis puisi adalah siswa-siswi kelas 5 yang terbagi menjadi 2 kelompok, di mana subjek uji coba kelompok 1 bertindak sebagai kelas kontrol dan kelompok 2 sebagai kelas eksperimen. Masing-masing kelas subjek uji coba berjumlah 5 siswa. Pemilihan SD atau MI sebagai lokasi uji coba berdasarkan pada beberapa alasan, yaitu siswa mengalami kesulitan belajar terkait materi menulis puisi, dan yang kedua, belum adanya media pembelajaran muatan bahasa Indonesia materi menulis. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengembangan media pembelajaran muatan bahasa Indonesia materi menulis puisi ini adalah yang pertama, angket. Teknik analisis data dapat pengembangan ini adalah bertujuan untuk mendeskripsikan semua masukan, komentar, dan saran dari evaluator yang didapat dari lembar angket. Yang kedua, observasi. Hasil observasi termasuk salah satu instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Kegiatan observasi dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran dan selama kegiatan penelitian berlangsung. Hasil dari observasi selama penelitian berlangsung dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan keefektivitasan produk pengembangan. Dan yang ketiga, wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data penelitian yang tidak terekam baik pada angket maupun pada observasi. Pengumpulan data ada 3. Yang pertama, angket. Langkah-langkahnya menggunakan instrumen angket yaitu menentukan indikator pertanyaan yang akan dicantumkan pada instrumen angket. Yang kedua, mengembangkan indikator dalam instrumen angket dalam bentuk pertanyaan. Yang ketiga, mengkategorikan instrumen angket dalam menggunakan beberapa kriteria. Yang kedua, observasi. Tahap-tahap yang dilakukan pada kegiatan observasi antara lain, kegiatan observasi dilakukan pada kegiatan pembelajaran. Kegiatan observasi dilakukan untuk mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran materi menulis puisi di kelas 5 SD atau MI. Yang ketiga, wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data penelitian yang tidak terekam baik pada data angket maupun pada observasi. Langkah-langkah pada kegiatan wawancara adalah sebagai berikut. Membuat pedoman wawancara, menentukan subjek yang diwawancara, diantaranya guru kelas 5 SD atau MI, dan beberapa peserta didik dari kelas eksperimen dan kelas kontrol terkait kegiatan pembelajaran yang berlangsung, serta penggunaan media pembelajaran video menulis puisi. Analisis data. Menurut Sanjaya tahun 2009, halaman 106, teknik analisis data adalah suatu proses mengolah dan menginterpretasi data dengan fungsinya sehingga memiliki makna dan arti yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian. Sebelum melakukan analisis data terhadap data kuantitatif, data sudah dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok atas, kelompok tengah, dan kelompok bawah. Penentuan kelompok siswa berdasarkan nilai murni dari kegiatan belajar sebelumnya dengan menggunakan rumus standar deviasi, sehingga tiap kelompok dibatasi oleh standar deviasi tertentu. Setelah
pembagian kelompok data kuantitatif yang dalam penelitian ini berupa soal pretest dan post test dianalisis melalui uji T. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.